Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Firstia Putra Pratama, NIM 1901550026. Anggota saya ada Adri Tohir Kusuma, NIM 1901550043. Ada Harkan Yuda Pratama, NIM 1901550025, dan ada Dia Ramadjunis Nugraha, NIM 1901550031. Oke, di sini tugas pertama jurnal 1 akan dipresentasikan oleh anggota saya bernama Rama. Silakan Mas Rama. Baik, Mas Firstia Putra. Tolong kalian diatasin dulu. Scroll ke atas. Di sini ada jurnal dengan judul Rekayasa Perangkat Lunak, aplikasi penjualan pada toko Storytime Factory Outlet menggunakan pemrograman Java yang dibuat oleh Adri Kurniawan. Storytime Factory Outlet ini berada di belakang Olo nomor 56 Padang, bergerak dalam bidang bisnis, penjualan, dan pembelian sisa ekspor. Pengolahan pada sistem penjualan dan pembelian Storytime Factory Outlet dapat dikatakan masih kurang efektif dan efisien karena pencatatan transaksi masih belum terkomputerisasi. Untuk perangkat lunak pendukung, penulis mengembangkannya melalui dua macam aplikasi berbeda, yaitu MySQL dan NetBeans. Selanjutnya ada jenis penelitian. Sesuai dengan kebutuhan tempat studi kasus, yaitu Storytime Factory Outlet yang beralamat di Jalan Belakang Olo 56 Padang. Lalu evaluasi sistem yang sedang berjalan. Kelemahan dari sistem penjualan ini dan persediaan barang yang sedang berjalan. Yang pertama, tidak bersedianya sistem pengolahan dan penjualan dan persediaan barang yang terkomputerisasi dan diakses secara mudah. Yang kedua, pemilik atau owner sering melakukan kesulitan pada saat memerlukan informasi tentang penjualan. Lanjut aja. Lalu ada model pengembangan perangkat lunak. Model ini digunakan dalam proses pengembangan untuk membangun sistem aplikasi, yaitu metode spiral. Lanjut. Ini ada jurnal kedua yang akan dibacakan oleh Harlan Yuda Pratama. Dipersilahkan. Ya, di sini saya ingin membacakan review jurnal kedua yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Minuman Coklat di Mister berbasis website. Dalam dunia usaha, baik perusahaan maupun sektor lainnya dituntut untuk melakukan inovasi dalam menarik pembeli. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini, sangat mudah bagi wirausahawan yang ingin mendapatkan informasi aktual terbuka untuk siapa saja. Dan masih dilakukan secara manual, yaitu setiap transaksi dicatat ke dalam buku transaksi. Begitu pula untuk nota pembelian masih dilakukan secara manual. Maka dalam menciptakan kegiatan transaksi yang cepat dan efisien dibutuhkan sistem informasi penjualan dengan media internet dengan pemanfaatan website. Namun usaha ini belum masuk ke bisnis melalui media online. Informatif untuk pemesanan yang menjelaskan secara detail minuman yang ditawarkan sebagai media promosi, sehingga memudahkan pemesanan oleh pelanggan terhadap minuman yang ada di rumah makan ini. Maka dari itu, penyusun tertarik untuk membuat aplikasi berbasis web untuk pemesanan minuman es coklat tersebut dengan sistem informasi pemesanan minuman coklat berbasis web di Mister di Lamongan. Jenis penelitian ini, penelitian yang berikutnya menurut Yes dan Supriyanto 2017 yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Produk Kerupuk berbasis web responsif studi kasus pada
UD Sumber Makmur. Dari hasil penelitian ini, sistem informasi penjualan yang efektif yaitu dikelola penuh oleh seorang administrator dalam mengendalikan semua informasi yang berkaitan dengan tata kelola data produk dan data penjualannya, serta diberikan fasilitas menu khusus bagi customer yang memperoleh informasi dan dapat melakukan transaksi. Evaluasi sistem yang sedang berjalan. Hasil penelitian ini terdapat menu fasilitas pembayaran. Customer dapat melakukan pembayaran sendiri, kemudian menunjukkan bukti pembayaran tersebut melalui pengunggahan atau uploading bukti pembayaran atau transfer ke dalam sistem. Penelitian yang selanjutnya menurut Komarudin dan kawan-kawan pada 2018 yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Batik Berbasis Web pada toko 10 pasar grosir Setono. Dari hasil penelitian ini adalah sistem informasi penjualan online meliputi pemakaian situs oleh pelanggan seperti registrasi pelanggan, pembelian, dan pemesanan barang, pemberitahuan informasi terbaru. Model yang digunakan pengembangan perangkat lunak yaitu semua hal tersebut digunakan untuk menampung data-data untuk mempermudah proses sistem informasi. UML menjadi bahasa yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dalam perspektif objek antara user dengan developer, antara developer dengan developer, antara developer analis dengan developer desain, antara developer desain dengan developer program. Unified Modeling Language merupakan kumpulan bahasa yang berguna untuk melakukan sebuah abstraksi sistem yang berbasis objek. Mungkin segitu saja review jurnal yang kedua. Bisa dilanjutkan ke tugas kedua yang akan dibacakan oleh Mas Firstia Putra dan Mas Adrito. Oke, di sini saya akan melanjutkan tugas kedua, yaitu mereview aplikasi musik Joox. Oke, di scroll ke bawah. Yang pertama ada rumusan masalahnya. Terdapat beberapa masalah yang terjadi terkait dengan aplikasi streaming musik, dan diakhiri nanti saya akan memberikan pecahan masalah yang bisa diatasi oleh aplikasi Joox. Di antaranya yang pertama, sedikit ada aplikasi streaming musik yang memiliki pengaturan kualitas streaming. Yang kedua, sedikit ada aplikasi streaming musik yang bisa didengarkan secara offline. Yang ketiga, belum ada aplikasi selain Joox yang memberikan pengalaman dalam mendengar musik serta interaksi antara penggemar dengan artis. Deskripsinya, apa itu musik Joox? Joox berasal dari kata jukebook, merupakan layanan musik streaming legal melalui internet dengan sentuhan personal yang diluncurkan oleh Tencent Holdings asal Shenzhen, Tiongkok. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Joox diantaranya ada yang pertama, Discover. Discover ini kita bisa mencari lagu favorit berdasarkan judul artis, kategori, genre, maupun album. Di dalamnya terdapat beberapa menu musik menarik, editor picks, atau lagu-lagu hasil kurasi orang-orang di industri musik. Yang kedua, ada Joox VIP. Pada fitur berbayar Joox VIP ini, kita dapat menikmati layanan ekstra seperti perpustakaan musik yang besar, play on demand, kualitas musik baik, mendengarkan musik secara offline, serta bebas dari iklan. Yang ketiga, ada fitur Joox Radio. Lewat Joox Radio, jika kita malas membuat playlist atau mencari lagu sendiri, kita bisa mendengarkan lagu dengan cepat melalui keberadaan fitur ini. Seperti pada umumnya Anda menggunakan radio pada penyiaran umum. Lanjut, keempat ada kategori musik. Fitur ini menyediakan pilihan playlist variatif yang secara khusus dan berdasar pada tren musik di Indonesia dan dibuat dalam beberapa kategori seperti genre,
mood, tipe, aktivitas, dan juga yang seperti trending, seperti tema tropik. Yang kelima, ada search atau cari. Fitur ini dapat mempermudah penggunaannya untuk mencari lagu, artis, album, ataupun lirik yang ingin dicari. Sehingga kita tidak perlu mencari atau scroll satu persatu untuk mencari lagu ataupun artis yang ingin kita cari. Oke, di sini terdapat kelebihan dan kelemahannya. Dalam sebuah aplikasi pasti terdapat kelebihan dan kelemahan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kelebihan dan kelemahan yang terdapat dalam aplikasi Juk Musik ini. Kelebihan yang pertama yaitu terdapat fitur timer. Kita dapat mengatur musik dengan menggunakan timer sehingga kita tidak khawatir jika ingin menggunakannya saat tidur nanti. Fitur yang kedua bisa untuk karaokean. Yang ketiga ada fitur VIP gratis. Nah, fitur yang keempat, berbagai macam tema. Kita bisa mengganti tema sesuai mood sendiri. Nah, di sini terdapat kelemahan. Yang pertama, koleksi lagunya kurang lengkap. Yang kedua, masih terlalu banyak iklan. Yang ketiga, terdapat DTS effect. Nah, di sini kesimpulannya, yang pertama, berbeda dengan aplikasi streaming musik lainnya, aplikasi tersebut belum memiliki pengaturan kualitas streaming sehingga penggunaannya bisa saja terlalu banyak menghabiskan data seluler jika tidak menggunakan WiFi. Meski memutar juk pada jaringan non-WiFi, memang mungkin akan dikenakan biaya untuk konsumsi data oleh provider. Tetapi, di sini juk juga menyediakan peringatan jaringan non-WiFi agar para pendengar tidak memakai data berlebih serta fungsi lain untuk mengingatkan kita tentang hal tersebut. Yang kedua, pada saat aplikasi Juk Musik ini, para penggemar pengguna bisa mendengarkan musik saat keadaan offline. Beberapa dengan aplikasi yang lain, yang musiknya bisa didengarkan hanya saat keadaan online saja. Yang ketiga, Juk bisa dikatakan melompat lebih jauh pesaingnya seperti Spotify yang hanya fokus pada pengalaman mendengar musik bagi pengguna. Contohnya di sini terdapat live chat. Itu sebabnya mereka punya konten-konten khusus untuk mereka produksi sendiri. Bahkan Juk punya studio sendiri untuk memproduksi acara-acara mereka. Nah, mengapa harus memilih aplikasi Juk? Juk Musik bisa menjadi pilihan yang tepat bagi para pencipta musik karena Juk memiliki banyak fitur-fitur menarik yang jarang dimiliki oleh aplikasi-aplikasi lain. Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan live chat yang bisa berinteraksi langsung penggemar dengan artis itu sendiri. Nah, yang lebih menariknya lagi, pada aplikasi Juk ini memiliki DTS Effect yang sengaja tidak saya sebutkan dalam fitur di atas. DTS Effect merupakan pengaturan kualitas suara audio yang bisa menjadikan suara musik menjadi kualitas lebih tinggi serta lebih jernih. Oke, sekian presentasi dari tugas 2 dan tugas selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Adreto. Kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang dikembangkan yang saya buat dari Dene. Mas Helen. Langsung ke itunya dulu. Nah, ini aplikasi yang perlu dikembangkan di aplikasi Dene adalah fitur pembayaran tiket kereta sama fitur pemesanan tiket bioskop. Nah, ini use case yang kami buat diagram aplikasi Dana, dan kita tambahkan di payment ada tiket kereta dan tiket bioskop. Nah, ini adalah diagram sequence-nya ya.
di payment tetap sama kita, tapi kita tambahkan nama pembayaran, ID pembayaran sama tanggal pembayarannya. Coba Mas Ilham. Nah ini diagram sequence-nya login pengguna dan admin bawah. Mas. Ini sequence payment-nya pengguna. Ya, terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.